Hai anak-anak, apa kabar? Kalian tentunya sehat-sehat dan damai sejahtera selalu menyertai kalian. Nah anak-anak, khusus ini Ibu bicara tentang anak-anak kelas 5 ya. Anak kelas 5, kalian libur bukan berarti kalian bermain di rumah, tetapi belajar ya. Belajar dan belajar, apalagi kalian sebentar lagi akan naik ke kelas 6 ya, kalian menjadi kelas yang paling tinggi, kelas 6 ya. Nah, anak-anak kelas 5, sebelumnya Ibu kasih tugas tentang Filipi pasal 3 ya, ayat 1 sampai 21. Nah, kalian bisa buka di rumah sekarang ya. Ya, kalian, Ibu akan jelaskan. Judulnya adalah kebenaran sejati. Nah, kalian tahu kebenaran sejati itu apa? Ya, Ibu akan ceritakan ya. Nah, kebenaran sejati itu adalah hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya bagaimana supaya ada kebenaran sejati dalam hidup ini? Ya, kalian tentu berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, minta Tuhan memberikan pengertian supaya iman kalian bertumbuh, tidak begitu-begitu saja. Meskipun kalian baru kelas 5, tapi kalian bisa menjadi contoh, orang lain bisa melihat kalian bahwa kalian meskipun masih kelas 5, kalian bisa menjadi contoh yang baik. Di dalam Filipi ini dikatakan hati-hatilah dengan orang-orang yang berbicara yang tidak benar di dalam, yang tidak hidup benar di dalam Tuhan. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau kita berteman, teman kita ajak mencuri, jangan. Ajak berdusta, jangan mau. Kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, karena di mata Tuhan adalah kekejian atau Tuhan tidak berkenan, Tuhan murka ya. Jadi kalian hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menurut perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan. Di dalam, Ibu sudah pernah memberikan Keluaran 20 tentang perintah-perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan lain-lain ya. Dan kalian harus melakukannya. Kebenaran sejati ini benar-benar hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dari mulut, mata, terus apalagi ya, tangan, kaki. Jangan berbuat dosa. Tubuh ini jangan berbuat dosa. Loh, kok bisa ya tubuh bisa berbuat dosa? Iyalah, kalau kaki suka nendang temannya atau nendang adiknya, tangan mukulin orang lain, mukul adiknya atau mukul temannya, itu juga berbuat dosa. Itu tidak benar, dan itu bukan kebenaran yang sejati. Mulut bicara jorok, ngomongannya jorok, dan bukan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan kebenaran sejati ya. Kebenaran sejati adalah hidup di dalam Tuhan. Makanya di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini diperintahkan Tuhan untuk, Tuhan katakan, untuk berhati-hati dalam bergaul. Karena di sekitar kita ini tidak semua orang yang hidup melakukan firman Tuhan. Tidak semua yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam bergaul, dalam bermain, kita harus berhati-hati. Dalam perkataan kita, dalam sikap kita, harus hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan anak-anak, mungkin kalian berpikir, aku ini kan masih kecil, bagaimana aku tahu kebenaran sejati? Di hadapan Tuhan tidak ada anak kecil, tidak anak besar, itu sama, orang tua sama. Nah, yang membedakan hanya usia ya. Tetapi kalau kalian sudah kelas 5 kan sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat, sudah tahu kan? Rajin sekolah minggu, kan di sekolah minggu juga diceritakan. Kalau kalian pergi setiap hari Minggu, rajin ke sekolah minggu, kan diceritakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bagaimana. Kita harus melakukan
perintah-perintah Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan itu apa? Kalian bisa buka di dalam Galatia pasal 5. Ya, itu banyak ya, perselisihan, iri dengki, apalagi macam-macam itu dikatakan ya di dalam Galatia 5 ayat 20, Galatia pasal 5 mulai ayat 22 dan seterusnya ya. Kalian bisa baca di situ juga itu yang tidak Tuhan inginkan. Ya, dengki, orang beli baju baru, orang punya, kalau kalian di sekolah temannya punya buku yang bagus, gambar yang bagus-bagus, pulpen yang bagus-bagus, kalian irinya. Ngeri juga kalau iri itu tidak masuk surga ya, masuk neraka. Apalagi dengki. Kalau iri sama iri dengki itu parah. Jadi irinya tuh sampai bencinya enggak bisa memaafkan ya. Apa-apa temannya salah, apa temannya punya ini enggak, dia menjelek-jelekan. Jadi serba salah. Temannya berbuat baik, dia tidak suka. Itu karena dengki. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita tidak boleh membenci orang lain, tetapi firman Tuhan katakan harus mengasihi orang lain, saling mengasihi. Di dalam Yohanes pasal 15 itu tentang mengasihi sesama. Nah, kalian harus lakukan itu. Jangan kalian rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, tetapi cuma didengar aja, tapi tidak dilakukan. Harus kalian lakukan ya, dimanapun, sehingga kalian menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Ini namanya kebenaran sejati ya. Jadi kalian hidup seturut dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu mudah kalau dilakukan, susah kalau tidak dilakukan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan kita malas baca Alkitab, bangun tidur, mau tidur malam, berdoa, baca Alkitab. Kalau sudah ngantuk ya berdoa, paling tidak berdoalah ya. Kalian paling tidak juga kalian baca tuh 1 atau 2 ayat, nanti tambah besok 3 ayat, besoknya 4 ayat, lama-lama 1 pasal ya. Orang yang rajin di dalam membaca firman Tuhan, imannya bertumbuh. Kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita ada rasa takut akan Tuhan di dalam hidup kita ya. Tuhan bilang jangan melakukan yang jahat, kita tidak lakukan, tetapi kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melawan orang tua apalagi. Nah, kalian tidak boleh melawan orang tua. Melawan orang tua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada ayatnya kan yang Ibu sudah pernah kasih. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ayah dan ibu itu adalah orang tua di rumah, guru bapak ibu guru di sekolah, itu orang tua kalian. Kalau di rumah orang tua kandung kalian itu kalian harus hormati, jangan dilawan ya, enggak boleh dilawan. Kalau diberitahu orang tua ataupun guru di sekolah, harus kalian dengar, jangan berontak, melawan, tidak. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Filipi pasal 3 yang ibu guru berikan tugas sebelumnya. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini. Dan kalian harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, supaya kalian saat kedatangan Tuhan nanti, kalian tidak di neraka tempatnya, tetapi diangkat oleh Tuhan. Ya, ini maksud dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nah, anak-anak, kalian lakukan itu di rumah ya. Ingat, tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua
adalah wakil Tuhan di bumi untuk mendidik, merawat, memelihara kalian semua. Oke? Ibu Guru rasa penjelasan Ibu untuk anak-anak kelas 5 sampai di sini. Kita bertemu di tugas berikutnya. Oke.